Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Triyuga dari Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Fisika semester 2 dengan NIM 21302241057. Di sini saya membuat video ini dan materi ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya untuk mata kuliah termodinamika. Jadi, materi yang saya akan sampaikan adalah hubungan Maxwell. Apakah dari teman-teman ada yang tahu hubungan Maxwell? Jika ada yang belum tahu, jangan di-skip. Mari kita masuk ke dalam materinya. Jadi, tujuan saya menyampaikan materi ini agar teman-teman dapat menerapkan fungsi dan sifat-sifat potensial termodinamika. Lalu manfaatnya apa? Manfaat dari materi ini, teman-teman dapat memahami besaran-besaran yang dapat ditentukan dari eksperimen, dapat memahami dua hubungan matematis, mengetahui 4 hubungan Maxwell, dan yang terakhir, mengetahui 3 persamaan TdS. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu besaran yang ditentukan dari eksperimen. Pada sistem hidrostatis yang sering kita bicarakan saat ini, kita mengenal koordinat termodinamika yaitu tekanan, suhu, volume, yang masing-masing mudah ditentukan dengan alat ukur yaitu manometer, termometer, dan pyknometer. Selanjutnya, besaran lain yang dapat ditentukan melalui pengukuran langsung adalah ekspansi isobari atau beta P dan kompresibilitas isotermal atau KT. Pada umumnya, beta dan K ditentukan pada eksperimen padat dan cair. Sedangkan untuk gas, beta dan K dapat ditentukan secara langsung dari persamaan keadaannya. Dari persamaan gas ideal dengan persamaan keadaan PV sama dengan nRT, maka dV per dTP sama dengan nR per P, dan dV per dPt sama dengan negatif nRT per P kuadrat. Dengan catatan beta sama dengan 1 per V dikali dV per dTP sama dengan 1 per T, dan K sama dengan negatif 1 per V dikali dV per dPt sama dengan 1 per P. Selanjutnya, materi kedua yaitu dua teorema matematik. Yang pertama, teorema 1. Jika antara besaran X, Y, dan Z terhadap suatu hubungan, maka secara matematika dapat dinyatakan f(x,y,z) sama dengan 0. Ini berarti dapat dipilih dua variabel yang mana saja sebagai variabel bebas, yakni x sama dengan x,y,z, atau y sama dengan y,x,z, atau z sama dengan z,x,y. Dengan z, m, dan n merupakan fungsi dari x dan y. Apabila dz adalah diferensial eksak, maka syarat yang harus dipenuhi. Apabila diambil z sama dengan zxy, maka dz sama dengan dz per dyx dy ditambah dz per dyxy dx. Kita bisa menyatakan m sama dengan dz per dyx dan n sama dengan dz per dyxy. Sehingga persamaan di atas dapat ditulis dz sama dengan mdy plus ndx. Hubungan ini dikenal dengan syarat Euler. Ini berarti bahwa z sama dengan zxy adalah fungsi yang nyata ada. Do_m per do_y(x) sama dengan do_z per do_xy, atau do per do_x dikali do_z per do_y sama dengan do per do_x dikali do_z per do_x. Selanjutnya, yang kedua, teorema 2. Jika antara x, y, z, dan k terdapat hubungan, artinya setiap besaran itu dapat dinyatakan sebagai fungsi dari dua besaran yang lain yang mana saja, maka berlaku do_x per do_yk dikali do_y per do_zk dikali do_z per do_xk sama dengan 1. Materi selanjutnya adalah hubungan Maxwell. Seperangkat persamaan yang dikenal sebagai hubungan Maxwell dapat dijabarkan berdasarkan kenyataan
bahwa diferensial potensial termodinamika adalah diferensial eksak. Keempat potensial termodinamika dalam bentuk diferensial dapat dinyatakan oleh dU sama dengan TdS dikurangi PdV, dH sama dengan TdS ditambah VdP, dF sama dengan SdT dikurangi PdV, dan yang terakhir dG sama dengan SdT ditambah VdP. Karena persamaan tersebut merupakan diferensial eksak, berdasarkan teorema 1, persamaan di atas dapat dinyatakan dz sama dengan mdx ditambah ndy dan harus memenuhi syarat Euler, yaitu dm per dy sama dengan dn per dx. Selanjutnya, apabila syarat Euler diterapkan dalam keempat persamaan tersebut, maka menjadi, untuk persamaan pertama menjadi dT per dVs sama dengan negatif dP per dSV. Untuk persamaan kedua menjadi dT per dPs sama dengan dV per dSV. Untuk persamaan ketiga dS per dVt sama dengan dP per dTV. Untuk persamaan keempat menjadi dS per dPt sama dengan negatif dV per dTp. Keempat persamaan tersebut disebut hubungan Maxwell. Setelah mengetahui hubungan Maxwell, terdapat beberapa hal yang menarik dalam hubungan Maxwell. Yang pertama, bahwa perkalian silang antara variabelnya akan memberikan dimensi energi atau tenaga. Yang kedua, masing-masing hubungan Maxwell dapat dinyatakan dalam besaran-besaran yang mudah diukur dari eksperimen. Dan yang ketiga, bahwa semua hubungan Maxwell tidak merujuk pada suatu proses melainkan mengungkapkan hubungan yang berlaku pada keadaan setimbang dari sistem hidrostatis. Setelah mempelajari hubungan Maxwell, untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini ada persamaan keadaan 1 mol gas van der Waals dinyatakan sebagai P ditambah A per V kuadrat dikali V min B sama dengan RT. Tunjukkan bahwa beta sama dengan RV kuadrat dikali V min B dibagi RT V kuadrat dikurangi 2A dikali V min B kuadrat. Dan untuk K sama dengan V kuadrat dikali V min B kuadrat dibagi RT V kuadrat min 2A dikali V min B kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Dari definisi beta sama dengan 1 per V dikali dV per dTp, kita gunakan dV per dTp sama dengan negatif dP per dTv dibagi dP per dVt. Persamaan tersebut akan menjadi persamaan pertama. Kemudian kita nyatakan persamaan tersebut ke dalam P sama dengan RT per V min B dikurangi A per V kuadrat. Dari persamaan tersebut kita dapat mencari dP per dTv dan dP per dVp. Kemudian hasilnya kita masukkan ke dalam persamaan pertama dan kita masukkan ke dalam beta sama dengan 1 per V dikali dV per dTp. Jadi dapat dibuktikan hasilnya. Setelah itu dari definisi K sama dengan 1 min V dikali dV per dPt, kita gunakan kaitan dV per dPt sama dengan negatif dT per dPv dibagi dT per dVp. Bisa diingat dT per dPv sama dengan negatif 1 per dP per dTv. Jadi kita cari dT per dVp dari persamaan keadaan T sama dengan P ditambah A per V kuadrat dikali V min B dibagi R. Dari materi yang saya sampaikan, terdapat poin-poin penting yang dapat kita ambil. Yang pertama, dalam termodinamika terdapat beberapa besaran yang terukur secara langsung seperti P, V, T, dan besaran-besaran yang dapat
ditentukan melalui eksperimen seperti K, CP, CV, dan Y. Yang kedua, apabila dz adalah diferensial eksak, maka harus memenuhi syarat Euler. Dan yang ketiga, terdapat 4 hubungan Maxwell. Slide selanjutnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.